Contoh listrik statis, dua muatan terpisah sejauh 3 cm, di mana letak muatan uji agar medan listriknya sama dengan 0. Jadi ini ada dua muatan, 4 mikrokulom dan 9 mikrokulom. Jika kita ingin tahu di mana letak muatan uji agar medan listriknya itu sama dengan 0, maka yang pertama kita buat dulu sketsa gambarnya, ya. Jadi di sini ada 4 mikrokulom, kemudian 9 mikrokulom. Nah, yang perlu diingat bahwa medan listrik pada muatan negatif itu masuk, ya, medannya. Kalau kita letakkan muatan uji misalkan di tengah, ya, bukan di tengah, di antara 4 dan 9, ya. Contohnya misalkan muatan ujinya saya letakkan di sini. Ini muatan ujinya. Jadi di sini medan listrik oleh muatan, saya umpamakan di sini Q1, ini Q2. Medan listrik oleh Q1 itu menuju ke kiri, ya, karena medan listriknya di sini masuk ke min, maka medan listrik oleh Q1 itu arahnya menuju ke kiri. Sedangkan medan listrik oleh Q2 arahnya menuju ke kanan, karena medan di min itu semuanya masuk ke dalam muatan negatif. Jadi kemungkinan letak muatannya itu bisa berada di antara Q1 dan Q2. Jadi tidak perlu berada di samping sebelah kiri atau di samping sebelah kanan atau di samping sebelah kiri Q1. Jadi cocoknya berada di tengah-tengah. Nah, cuman kita harus tentukan dulu di sini kalau total jaraknya tadi antara Q1 dengan Q2 itu sama dengan 3 cm, maka kita tentukan antara Q1 dengan muatan uji ini kita sebut saja sebagai X. Maka antara muatan uji dengan Q2 ini menjadi 3 kurang X. Nah, di sini baru kita masukkan ke dalam persamaan. Syarat supaya medan listriknya itu sama dengan 0, E1 harus sama dengan E2. Nah, di sini baru kita masukkan K kali Q1 per R1 kuadrat sama dengan K kali Q2 per R2 kuadrat. Nah, ada variabel yang bisa dicoret. K langsung kita coret. Sisanya Q1 sama dengan 4 mikrokulom per. Nah, jarak antara Q1 ke muatan uji itu sebagai X. Maka kita buat X kuadrat. Sedangkan Q2 ke muatan uji itu nilainya 3 kurang X. Jangan lupa dikuadratkan. Nilai Q2 9 mikrokulom. Nah, karena di sini ada sama-sama mikronya, sebelah kiri kanan bisa dicoret. Nah, tinggal kita kalikan silang nilainya, ya. Maka ini menjadi 4 per 9 sama dengan X kuadrat per 3 kurang X dikuadratkan. Nah, supaya hilang kuadratnya, maka yang sisi sebelah kiri kita akarkan. Jadi 4 per 9 sama dengan X per 3 kurang X. Akar 4 per 9 itu sama dengan 2 per 3 sama dengan X per 3 kurang X. Nah, di sini hasilnya baru kita kalikan silang. 3X sama dengan 6 kurang 2X. Ya, 6 kurang 2X. Maka yang sama-sama X kita bawa ke sisi sebelah kiri menjadi 3X tambah 2X sama dengan 6. T 5X
sama dengan 6. KX-nya sama dengan 6 per 5. Jadi, nilai dari si X ini adalah 6 per 5. Ya. Sedangkan untuk sisanya ini tinggal kita kurangkan saja. Jarak antara muatan uji dengan Q2 itu sama dengan 3 kurang X. Berarti 3 kurang 6 per 5. Sama dengan ini 15 kurang 6 per sorry bukan 6, ini 18 per 15. Maka kalau 3 supaya dapat 15 ini 45, didapatnya 27 per 15. Ini jarak dari muatan uji ke Q2, jaraknya 27 per 15. Contoh, 3 muatan berada seperti pada gambar. Berapa total gaya pada muatan Q3? Nah, di sini supaya tahu berapa besar gaya, kita harus gambarkan dulu arah dari gaya. Tidak bisa kita menerka-nerka gaya pada muatan Q3. Jadi muatan pertama itu positif, muatan yang kedua itu negatif, dan muatan Q3 juga negatif. Nah, ini Q1, Q2, dan Q3. Nah, yang kita tinjau sekarang adalah yang kita tinjau Q3. Q3 oleh Q1 ini ditarik karena muatannya saling berlawanan. Jadi ditarik, maka arah gaya Q3 ke Q1 itu arah gayanya saling tarik-menarik. Ya, F31. Nah, sedangkan Q3 dengan Q2 itu sama-sama negatif. Jadi, sifat dari negatif-negatif itu akan saling tolak-menolak. Maka arah gaya Q3 dengan Q2 itu arah gayanya ke kanan, ditolak, ya, bukan ditarik. Maka gayanya itu F32. Nah, di sini baru nanti kita bisa tentukan resultan gayanya berarti tidak searah, artinya nanti akan dikurang. Apakah F31 dikurang F32 atau sebaliknya, mana yang nilainya lebih besar. Sekarang kita cari dulu F31-nya berapa. Nah, di sini jangan lupa untuk yang mikrokulom ini kita rubah menjadi 10 pangkat min 6 kulom. Jadi Q1-nya menjadi 1 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. Ini 4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Ya. Dan 2 cm kita rubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. 3 kali 10 pangkat min 2 meter juga. Nah, baru kita bisa cari F31 dan F32. Nah, untuk F31 sama dengan K kali Q3 kali Q1 per R31 kuadrat. Nah, jarak dari Q3 ke Q1 itu jaraknya totalnya itu sama dengan Q3 dari sini kemari itu jaraknya 3 cm. Sedangkan dari sini kemari itu jaraknya 2 cm. Maka jarak totalnya itu adalah 5 cm. Ya, 5 cm dari Q3 ke. Kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 6 kali 1 kali 10 pangkat min 6 per. Nah, jarak dari
Q1 ke Q3 itu 5 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat min 3 dibagi 25 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita bagi dulu. Hasilnya adalah 1,44 kali 10 pangkat 1 Newton atau 14,4 Newton. Nah, ini untuk F31. Kemudian untuk F32 sama seperti tadi, K kali Q3 kali Q2 per R32 dikuadratkan. Ini hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q3-nya 4 kali 10 pangkat min 6 kali Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6 diper dengan, nah jarak dari Q3 ke Q2 itu 3 cm. Di 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 9 kali 8 itu sama dengan 90. 9 kali 8 sama dengan 9 dikali 8 itu sama dengan 72 kali 10 pangkat min 3 bagi 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, 72 bagi 9 itu sama dengan 8 kali 10 pangkat 1 atau sama dengan 80 Newton. Nah, ternyata setelah kita cari, F32-nya itu lebih besar dibandingkan dengan F31. Ya, ini lebih besar nilainya daripada F31. Maka untuk mencari F total, itu sama dengan F32, kita kurangi dengan F31. Sini 80 kurang 14,4. Hasilnya adalah 65,6 Newton. Ini F totalnya. Dengan mengurangkan yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya F31-nya lebih besar, berarti nanti F31 yang dikurang dengan F32.